أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Seorang yang masih berkutat dengan maksiatnya maka hendaknya dia tinggalkan. Dia tidak tahu kapan Allah cabut nyawanya. Jangan menunda-nunda apa? Taubat. Jangan entar sok, tahu-tahu mati. Nanti tahu-tahu mati. Oleh karenanya di antara hikmah ketika para ulama menyebut tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Allah ceritakan tentang penghuni neraka jahanam. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dari kepiluan yang mereka rasakan, dari penderitaan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Jadi neraka seakan-akan pintunya dibuka, mereka senang, mereka mau keluar, ternyata tutup lagi, mereka kembali lagi. Terus seakan-akan dibuat kesempatan mereka pergi lagi, ingin keluar, ternyata kembalikan lagi, terus menerus. Apa hikmahnya Allah bikin mereka begitu? Mau keluar kembali lagi, mereka keluar kembali lagi. Kata para ulama, ketika mereka bermaksiat, biasanya ada sinyal, kamu sudahlah taubatlah. Ada sinyal nyala, setiap orang pasti punya signal kalau dia fitrahnya masih ada. Yang disebut dengan nafsul lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Apa itu juga jiwa yang suka mencela? Fitrah. Yang bilang haram, deg-degan kalau orang maksiat. Deg-degan ingat hari akhirat. Takut ketahuan istri, takut ketahuan suami, takut ketahuan orang, takut CCTV. Itu namanya signal. Bahwa itu enggak boleh. Terima uang haram, terima uang korupsi misalnya, harusnya nuraninya berjalan, harusnya. Tapi kadang-kadang dia pingin taubat, besoklah taubat. Mau taubat enggak jadi, nikmat jalan terus. Nanti minggu depan, ayo taubatlah. Ramadan mau taubat, baik lagi. Sehingga tidak hijrah. Tahu-tahu meninggal. Dia punya jadwal taubat umur 55, tapi dia meninggalnya umur 54. Saya mau taubat. Kapan saya taubat? Kamu taubat kapan? Nanti kalau pensiun. Itu namanya bukan taubat terpaksa. Sudah selesai. Nah, di antara hikmahnya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Demikianlah Allah menyiksa mereka, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dikembalikan lagi. Karena mereka ketika di dunia pingin tobat enggak jadi, pingin tobat enggak jadi sampai meninggal dunia. Waliyadzubillah. Maka seorang bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sampai kapan kita terus dalam kubangan maksiat tersebut? Sampai kapan kita terjebak dalam kelezatan maksiat yang merupakan kelezatan semu? Setiap seorang habis melakukan kelezatan tersebut, maka disusul dengan kesengsaraan hati. Orang maksiat apapun, pasti hatinya sengsara. Benar dia mendapat kelezatan, dia zina. Setelah itu apa? Sengsara. Tidak ada kebahagiaan. Pingin cari wanita lain lagi. Ketemu tidak puas, terus mencari. Lihatlah bagaimana orang kafir. Mereka berfantasi dalam maksiat mereka sampai terjerumus dalam kelainan seksual. Tidak ada kelezatan Allah berikan kepada mereka. Allah cabut kelezatan tersebut. Berfantasi sampai tidak dapat kelezatan. Dicabut, jadi hambar. Lihat perempuan telanjang mungkin juga enggak tertarik, hambar semuanya. Kenapa? Dicabut kebahagiaan darinya. Kelezatan ada, tapi kelezatan yaqubuha, kelezatan yang disusuli dengan penderitaan. Enggak usah jauh-jauh. Orang kalau nonton film aja, nonton film Korea. Saya enggak pernah nonton ya, cuma iklan-iklan sering lewat. Film Korea, apa isinya? Perempuan. Inilah yang perempuan nonton laki-laki lah. Ibu-ibu yang sering nonton Korea. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak ya. Ibu-ibu sering nonton apa? Korea. Nonton Korea. Setelah nonton, memang waktu nonton lezat. Setelah nonton pasti menderita. Lihat suami jadi sumpek. Kok suami saya enggak kayak Korea? Sumpek lihatnya. Suami yang nonton Korea juga lihat kamu sumpek. Istri kayak begini modelnya. Sumpek lihat istri. Istri sumpek lihat apa? Suami. Kebahagiaan dicabut gara-gara kelezatan. Nonton apapun, film apapun, di situ ada maksiat dan rata-rata ada maksiat. Kalau mau nonton yang halal ya nonton TV Mekah, TV Madinah. Nonton
Kalau nonton maksiat, benar ada kelezatan. Seri pertama, tapi setelah itu pasti ada kekeringan dalam hati. Kebahagiaan Allah cabut. Ada kekeringan. Ya. Oleh karenanya, sampai kapan mau begitu? Sampai kapan kita terjebak dalam kemaksiatan? Setiap hari kita maksiat 1 jam, 2 jam nonton. Dibukakan nanti pada hari kiamat kelak, catatan amal isinya film Korea seri 1 sampai seri 37. Setiap seri 1 jam. Setiap seri berapa jam? Jangan pura-pura tidak tahu berapa jam. Subhanallah. Sampai kapan? Bertobatlah kepada Allah, hijrahlah, tinggalkan itu semua. Bertobatlah, istighfar. Kita enggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ridhokah kita kalau kita dimatikan sekarang untuk bertemu dengan Allah dengan amal kita seperti ini sekarang ini? Tentu kita tidak ridha. Kita ingin lebih daripada itu. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengambil faedah dari kisah hijrah yang kita sebutkan ini. Sebenarnya tujuan hijrah ada 2. Meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah jadi mulia karena orang itu rela meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya agar dia bisa beribadah kepada Allah. Dan yang satunya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dia menjadi mulia, menjadi muhajir sejati ketika dia meninggalkan apa Allah yang larang. Maka inilah hakikat hijrah. Selama kita berusaha lebih dekat kepada Allah untuk bisa mudah beribadah, dan selama kita berusaha untuk menjauh dari maksiat, sebenarnya kita dalam perjalanan hijrah. Kita sedang hijrah menuju lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim alaihissalam, "Inni muhajirun ila rabbi." Aku berhijrah menuju Rabbku. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kita renungkan diri kita, masing-masing renungkan. Saya juga renungkan diri saya. Kita evaluasi diri kita. Kita ini udah ngaji berapa tahun? Adakah perubahan dalam ketakwaan kita? Masing-masing cek dirinya. Udah ngaji sana, ngaji sini, sudah pakaian Islami, bahkan sebagian akhwat sudah bercadar. Apakah ketakwaan kita semakin tinggi? Apakah zuhud kita kepada dunia semakin besar atau semakin rakus dengan dunia? Renungkan sendiri. Apakah solat kita semakin khusyuk atau tidak khusyuk? Ataukah orientasi kita biasanya kita bicara akhirat, sekarang bicara dunia melulu? Ataukah waktu kita lebih banyak baca akhirat atau baca dunia? Semua kita baca, berita dunia, berita politik, berita ekonomi, berita kesehatan, berita akhirat. Al-Quran tidak pernah kita baca. Hari-hari lewat, tidak ada lembaran kita buka. Mana hakikat hijrah? Itu kita pikirkan diri kita sendiri. Kalau kita meninggal dalam kondisi begini, sungguhnya berbahaya. Karena kita mau mengumpulkan hujah-hujah yang akan menyerang kita pada hari kiamat kelak. Saya bacakan perkataan Imam Al-Ghazali. Dia berkata, al-ilmu bila amalin junun. Kata dia, ilmu tanpa amal hanyalah kegilaan. Kenapa dia bilang kegilaan? Dia mengatakan, wa'lam annal ilma alladhi la yub'idukal yawma anil ma'asi wa la yahmiluka ala ta'ah lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Ketahuilah, sungguhnya ilmu yang tidak membuat engkau jauh hari ini, tidak membuat engkau jauh dari maksiat, dan tidak membuat engkau semakin taat kepada Allah, maka hari kiamat kelak tidak akan menjauhkan engkau dari neraka jahanam. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum, kalau kau tidak amalkan amalmu pada hari ini, wa lam tadarakal ayamal madhiyah, dan kau tidak memperbaiki dirimu tentang masa lalumu, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka hari kiamat kelak nanti kau akan berkata kepada Allah, farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami untuk bisa beramal saleh. Fayuqal, maka dikatakan kepadamu, ya ahmak, wahai si goblok, anta min hunaka taji'u, kau tu baru datang dari dunia ke akhirat, ngapain minta kembali? Goblok. Oleh karenanya benar kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin junun, orang yang berilmu tidak beramal hanyalah kegilaan. Kenapa? Dia hanya mengumpulkan bara api neraka untuk dia, semakin mengumpulkan hujahnya untuk menyerangnya pada hari kiamat kelak. Saya bacakan perkataan Al-Khattabi agar kita waspada. Sudah ngaji lama-lama ya. Kata dia,
Inni musika ya talibal ilmi. Sungguhnya aku berwasiat kepada engkau hai penuntut ilmu. Bi ikhlasin niyyati fi talabihi. Hendaknya kau ikhlas dalam menuntut ilmu. Hati-hati, menuntut ilmu harus ikhlas. Dekat-dekat ustaz harus apa? Ikhlas. Jadi panitia pengajian harus apa? Ikhlas. Jadi donatur harus ikhlas. Jadi dai apalagi harus apa? Ikhlas. Menuntut ilmu harus ikhlas. Jika tidak, efeknya buruk. Efeknya buruk. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid? Fa kullu ilmin wa amalin la yazidu al-iman wal yaqin quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal, kata dia pertama ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, imanmu tidak bertambah, yakinmu tidak bertambah, famadkhul, pasti ilmu dan amalmu terkontaminasi. Ada yang enggak beres. Niatmu ada yang enggak beres. Kau belajarnya asal-asalan, kau belajar tidak ikhlas. Kau hanya ikut-ikutan. Famadkhul. Kemudian dia berkata, wa kullu ilmin la yufidu amalan famadkhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal berarti ilmu tersebut terkontaminasi, kata Ibnu Qayyim. Maka ini poin yang paling penting, seorang belajar dengan niat karena Allah. Kenyataan membuktikan ada orang punya ilmu tapi semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan yang lain, hilang adabnya. Ada tidak? Ada. Lihat orang merendahkan. Bisa ngajar apa dia? Lulusan apa dia? Sombong. Sombong. Dan di antara hal yang buat orang cepat sombong ilmu. Ketika tidak dituntut dengan niat yang benar. Ilmu yang dia miliki hanya bikin perpecahan di mana-mana. Orang ribut sana, ribut sini, ribut. Tidak. Ilmunya enggak beres. Oleh karenanya hati-hati, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah. Aku wasiatkan kepada engkau hai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan agar kita hijrah yang benar. Dekat semakin dekat. Kita ini tambah umur harus dekat dengan Allah. Harus ada perubahan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Omongan kita semakin terarah, tontonan kita semakin terarah, waktu kita semakin berharga. Semakin sayang sama pasangan. Wanita yang sudah ngaji harus lebih hormat kepada suami. Suami lebih sayang kepada istri, perhatian sama anak-anak. Tahu dunia cuma sebentar, harus ada perubahan. Ya udah ngaji 5 tahun, 10 tahun, tidak ada perubahan. So, apa faedahnya ngaji lama-lama? Malah semakin menurun, semakin merosot ke bawah. Kata dia, wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujabihi, dan bersungguh-sungguh memaksa jiwa untuk beramal atas konsekuensi ilmu. Punya ilmu, paksa diri, saya harus amalkan. Bukan cuma sebagai wawasan, saya berusaha amalkan. Maka seorang kalau belajar dia niatkan untuk beramal, bukan cuma wawasan. Oh iya benar ya. Oh saya tahu kok. Ya, tapi cuma tahu dalilnya tidak diamalkan. Fa innal ilma sajaratun wal amalu thamarah. Kata Khatib Al-Baghdadi bahwasanya ilmu itu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Wa laisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Bukanlah dianggap sebagai orang berilmu kalau ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau berkata, wal ilmu yuradu lil amal, kamal amalu yuradu lin najah. Ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan dan amal itu tujuannya agar menyelamatkan. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, kalau ternyata seorang berilmu saja tidak beramal, kanal ilmu kallan alal alim, maka ilmu tersebut akan menjadi beban bagi pemilik ilmu. Perhatikan sini, ini yang wasiat yang berbahaya. Kanal ilmu kallan alal alim. Kalau kamu hanya berilmu tidak mengamalkan, maka ilmumu akan menjadi bebanmu. Wa na'udzubillahi min ilmin ada kallan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang malah menjadi bumerang. Wa aratha dhullan, justru ilmu tersebut mewariskan kehinaan pada hari kiamat kelak. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan jadilah ilmu tersebut menjadi belenggu pada leher pemilik ilmu tersebut. Oleh karenanya disebut oleh Syatibi dalam kitabnya, dia mengatakan bahwasanya ilmu itu hanya terpuji jika diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, malah menjadi bumerang. Malah menjadi bumerang. Lihatlah Allah mencela orang-orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Contohnya Yahudi. Apa kata Allah? Ghairil maghdubi alaihim. Mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena punya ilmu tidak mereka amalkan. Mereka punya ilmu.
mereka tidak amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan adalah mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang nabi, namun mereka tidak mau beriman. Sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka kenal persis Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, munculnya kapan, di mana daerah hijrahnya, sahabat-sahabatnya seperti apa, dan mereka sudah cek benar, justru mereka tidak beriman. Makanya Sofiyah menjelaskan ketika Nabi datang berhijrah ke kota Madinah, maka bapaknya dan pamannya, bapaknya itu Huyai bin Akhtab dan pamannya Yasir ngecek, mereka pergi ke Kuba, ngecek. Pagi-pagi masih gelap mereka sudah pergi ke Kuba. Sore-sore mereka balik, terus mereka ngobrol. Kata pamannya, huwa, wahai Huyai bin Akhtab, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata Huyai bin Akhtab, huwa, dialah itu. Sebagaimana dengan sifat-sifatnya. Tapi sudah lemas dia. Maka Yasir berkata, fama mauqifuhu minhu, bagaimana sikapmu terhadap Nabi tersebut? Kata dia, adawatuhu wallahi ma baqaitu. Aku akan terus memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Padahal dia tahu itu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dinanti-nantikan, namun ilmu tidak dijalankan. Ya. Oleh karenanya, demikian juga kata Allah, mathalul ladina, ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberikan Alkitab, kamathil himari yahmilu asfar, seperti himar yang memikul buku-buku. Punya himar itu, dia mungkin bawa buku, tapi dia taruh di atas dia. Semakin banyak buku, semakin repot enggak? Semakin beban berat enggak? Berat. Itulah kira-kira orang punya ilmu semakin banyak tidak diamalkan. Seperti himar yang bawa buku yang banyak. Ilmu yang tidak kita amalkan menjadi beban. Maka ini sebagai evaluasi introspeksi bagi diri saya pribadi dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita untuk cinta dengan ilmu. Jangan cuma sampai di situ, lanjutkan. Mulailah kita beramal saleh. Ya. Masing-masing kita yang menyelamatkan cuma amalnya. Amalnya yang menyelamatkan. Terlalu banyak dalil bahwasanya amal itu yang menyelamatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Kalau amalnya lambat, maka dia akan lambat meskipun nasabnya tinggi. Maka seorang berusaha beramal saleh. Nanti kita masing-masing ketika di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Seorang akan lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang merepotkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, seharusnya kalau kita semakin belajar, hijrah kita semakin benar. Kalau hijrah semakin benar, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Kita rasakan salat saya tidak seperti dulu. Alhamdulillah saya ada kemajuan. Saya lebih mengerti bacaannya, saya lebih khusyuk, saya lebih senang ke masjid, saya lebih tepat salat 5 waktu. Maksiat saya semakin jauh. Saya sudah mulai tidak hobi nonton-nonton film. Saya tidak suka lihat wanita terbuka auratnya. Saya risih kalau dengar acara-acara ghibah. Alhamdulillah. Mulai lihat hati kita. Saya mulai tidak ngurusin kesalahan orang. Saya tidak mulai merendahkan orang. Saya mulai tidak sombong. Alhamdulillah. Puji Allah. Berarti ada efek kita belajar agama. Cek masing-masing. Tidak ada yang bisa, orang lain tidak bisa cek kita. Kita cek sendiri. Setelah itu baru kita perbaiki diri kita agar hijrah kita benar dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari maksiat. Wallahu taala alam bisawab.